Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada umumnya ketika kita melihat karunia dan hadiah atau in'am dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari kebanyakan mulut orang di antara kita ketika menyebut nama Allah dan karunia-Nya, hadiahnya itu kita menyebut alhamdulillah. Baik mereka itu memahami atau mengetahui akan arti dalam ayat itu. Di dalam hidupnya dalam sebuah lingkungan akan pasti kita itu sebut sebagai dibuat-buat, pasti kita akan mengatakan alhamdulillah. Dengan ilmu yang sedikit atau ilmu yang banyak, ilmunya pasti akan merasakan bahwa kata-kata ini, yakni alhamdulillah itu harus kita katakan, yang mengisyarahkan kepada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mulut seorang Ahmadi dalam kesempatan yang setiap kesempatan seperti itu di mana dia mendapat kesenangan ketika turun karunia Allah Subhanahu wa taala atau ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala atau dalam cara apapun, dengan cara apapun terasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada saya, maka alhamdulillah pasti akan diucapkan. Baik atas kesenangan siapapun atau secara jemaat, karunia Tuhan itu turun. Dan kata-kata alhamdulillah penunaiannya itu dalam kesempatan yang seperti itu dari mulut seorang Ahmadi memang hendaknya harus seperti itu. Tetapi pernyataan dari penunaian kata-kata itu untuk orang yang mengatakan itu akan lebih menjadi faktor kesenangan apabila dengan penuh perhatian, dengan mengetahui ruhnya kata itu kita ucapkan. Kita seorang Ahmadi menjadi orang yang mujur bahwa kita pada zaman ini telah mengimani imam pada zaman ini dan Masih Maud, dan telah mengimani Mahdi Maud, Mahdi yang dijanjikan. Dan akibat daripada iman itu kita alhamdulillah atau kata apapun yang punya dalam memahami artinya, ya itu tidak sulit, dengan syarat ada perhatian ke arah itu. Karena Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dengan mendapat ilmu dari Allah
dari segi itu beliau memberikan pemahaman kepada kita. Alhamdulillah dalam berbagai corak Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah menjelaskan. Pada kesempatan ini dalam penjelasan yang singkat saya akan jelaskan dengan kata-kata beliau. Beliau bersabda bahwa jelas bahwa kata hamd yaitu pujian adalah merupakan pujian yang dilakukan pujian kepada orang yang wujud yang layak, dan merupakan pujian kepada yang dengan keinginannya dia memberikan hadiah, dan sesuai dengan keinginannya dia memberikan hadiah, dan memang secara sungguhnya adalah hanya untuk zat itulah yang berhak, yang merupakan sumber dari semua karunia dan rahmat, dan dia menganugerahkan sesuatu hadiahnya itu dengan keinginannya, dan arti ini hanya layak didapatkan pada wujud yang maha kuasa, dan mulai dari awal dan akhir semua kebaikan adalah dari pihak dia, dari dia, dan pujian itu hanya untuk dia di dunia ini juga dan di dunia kelak. Dan setiap pujian yang berkenaan dengan wujud lainnya, sumbernya itu adalah dia. Jadi inilah rincian yang kata-katanya pada kata hamd, yaitu yang terdapat dalam kata hamd itu. Dan apabila hal itu kita perhatikan, kita mengucapkan alhamdulillah, maka itu akan menjadi pujian yang sejati. Seorang mukmin itulah yang hendaknya dia lakukan. Dilakukan kata-kata alhamdulillah dalam Al-Qur'an ini banyak sekali tempat kita dapatkan yang mengisyarahkan kepada pujian kepada Tuhan, itu yang kita dapatkan. Walhasil dari sisi kutipan ini saya akan jelaskan, dan saya akan jelaskan sedikit di mana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam kata hamd itu dari referensi Tuhan yang ke arah mana dia menarik perhatian kita, yakni hamd itu adalah merupakan pujian yang dilakukan atas perbuatan baiknya. Pujian itu diberikan kepada seorang, dan berbagai pujian definisi orang itu, setiap orang dia berfirman bahwa beliau bersabda bahwa pujian yang layak, siapa yang layak dipuji selain dari Allah, itu lebih dari Allah itu tidak ada lagi yang layak dipuji. Jadi inilah yang hendaknya dipegang oleh benak kita, bahwa semua pujian itu oleh karena itu, karena dia adalah yang paling layak dipuji. Jadi ini dia bersabda bahwa pujian kepada wujud yang memberikan hadiah, yang memberikan dengan kehendaknya, keinginannya. Jadi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ketika itu turun, maka orang yang memperoleh hadiah lebih dari perbuatannya adalah didapatkan dengan kehendak ilahi. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memperlihatkan manifestasi kasih sayangnya tanpa orang bekerja pun dia anugerahkan, atau dengan pekerjaan dia memberikan ribuan kali lipat yang dia berikan lebih dari apa yang dilakukan. Jadi sejauh daripada manifestasi rahimiyat, ini pun juga merupakan kehendak dari Allah. Allah Subhanahu wa taala ialah yang memberi taufik kepada seorang hamba melakukan satu pekerjaan, atau dia berdoa, atau sebagai dampaknya zahir hal yang baik. Kemudian Allah menganugerahkan kepada hamba itu. Dan kemudian yang ketiga dia bersabda bahwa sesuai dengan kehendaknya dia melakukan kebaikan, yakni Tuhan. Dan lebih dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sesuai dengan keinginannya melakukan kebaikan atau apapun yang dia kerjakan, dia melakukan kebaikan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa dia berbuat baik kepada hamba-hambanya, karena dia rahmatnya itu dia telah perluas.
उसकी मशीयत के साथ Dan ketika janji Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya itu tersimpul di dalamnya, maka karunia, kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa hujannya itu turun yang mana manusia tidak bisa membayangkan, melingkupinya. Dan kondisi seperti ini pada zaman ini di zaman nampak di dalam jemaat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, karena janji Allah Subhanahu wa taala dan keputusannya adalah telah mengumumkan kemenangan beliau. Dan kemudian beliau bersabda bahwa yang berhak untuk pujian adalah yang semua berkat dan nur dia merupakan sumbernya. Jadi manakala manusia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya dengan renungan mengucapkan itu bahwa hanya zat Allah lah yang manusia dari itu dia mendapatkan karunia. Dan dialah zat yang yang memiliki langit dan bumi dan merupakan nur dari langit dan bumi. Dan manakala dia merupakan nur, maka kepadanya lah manusia itu harus kembali, kepadanya lah dia harus menuju kepadanya dia bersujud dan menjadi manusia yang sebenarnya memuji Allah. Dia manusia yang seperti itu akan terus maju mulai dari kegelapan menuju ke yang terang. Dan ini karunia Allah Subhanahu wa taala itu topiknya itu menjadi menjadi ada lagi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadi teman orang-orang yang beriman dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan seorang yang Tuhan itu menjadi pelindungnya, penolongnya, maka alhamdulillah pun juga itu akan memperoleh pemahaman yang baru dari alhamdulillah itu. Dan kemudian karunia-karunia Allah pun juga akan mulai nampak. Seolah-olah orang yang memuji Allah dengan cara yang sejati, dia akan menjadi pewaris daripada karunia Allah dan menjadi pewaris daripada karunia Allah itu merupakan mata rantai yang tidak terpisah, yang terus menerus untuknya. Dan kemudian beliau bersabda bahwa ini pun perlu diingat, bahwa merupakan hal yang perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat baik tanpa dia tidak sadar, dan bahkan dia berbuat kebaikan dia dengan sepenuhnya tahu dan memahami bahwa dia berbuat kebaikan, dan dia tidak meminta ganjaran juga. Dan kepada hamba pun dia memberitahukan bahwa kalau kamu bersyukur dan kamu memuji dengan arti yang hakiki dan kamu menunaikan hak sebagai hamba, maka la'azidannakum, maka kamu akan tambah lebih banyak lagi dapatnya. Karunia-karunia saya akan terus bertambah. Dan tidak hanya tanda ini dan kebaikan-kebaikan ini di dunia ini akan terus turun kepada kamu, bahkan di akhirat kelak pun juga hadiah-hadiah ini akan terus turun kepada kamu. Dan pujian yang hakiki itu buahnya itu tidak akan pernah habis, itu akan terus menerus turun kepada kamu. Dan kemudian bersabda, hendaknya diingat pula karena hal ini bahwa di dunia ini pujian yang dilakukan kepada makhluknya yang lain yang kamu lakukan itu adalah membawa kepada Tuhan, yang itu hendaknya itu membawa kamu juga kepada Tuhan. Dan bagi seorang mukmin yang hakiki, hendaknya memahami akan hal itu bahwa semua pujian sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang menjadi pemilik daripada segala sesuatu, dan yang menciptakan segala sesuatu adalah Tuhan. Baik itu hewan berkaki empat atau yang bukan bersifat hewan, atau hewan-hewan, manusia,
semua yang menciptakannya itu adalah Allah, dan yang menciptakan keistimewaan Tuhanlah, yang dari itu manusia dapat mengambil faedah dari itu. Jadi benda apapun atau manusia manapun pada zatnya, pentingnya tidak ada pentingnya manusia itu apabila Tuhan tidak menciptakan kekuatan di dalamnya yang manusia dapat menyampaikan faedah kepadanya. Tidak terhitung benda-benda yang kita lihat, sesuatu yang kita lihat di dunia ini, faedah untuk menyampaikan faedah dari itu Tuhanlah yang meletakkan faedah-faedah itu, dan manusia tidak akan dapat memperoleh faedah kalau Tuhan tidak menyampaikan faedah dalamnya. Jadi manakala setiap keistimewaan itu adalah sesuai dengan kehendak ilahi dan sesuai dengan undang-undang atau peraturannya itu dapat didapat, maka sesudah mengambil faedah dari selain Allah, itu rasa syukur kita itu hendaknya kepada Tuhan, dan pujian itu hanya kepada Tuhan semata yang telah menciptakan sarana-sarana ini, yang sebagai akibatnya dari hamba-hamba Allah itu telah mengambil faedah dari itu, dari seorang mukmin dapat mengambil faedah dari itu. Jadi ada juga perintah bahwa rasa syukur itu hendaknya hamba itu lakukan, dan apabila mengambil faedah dari manusia mengambil faedah, maka bersyukurlah. Apabila rasa syukur kita kepada hamba dengan niat bahwa Allah telah mengirim saya untuk faedah saya, dan dia jadikan manusia itu sebagai sarana bagi saya untuk mendatangkan faedah, maka ini pun juga merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan juga, merupakan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan ucapan syukur ini adalah untuk Tuhan yang merupakan Rabb seluruh alam, yang telah menciptakan kita dan telah merawat dan menciptakan sarana untuk perawatan kita, pemeliharaan kita. Dan manusia, tidak siapapun manusia, bahwa akibat daripada hamba-hamba itu pekerjaan saya ini saya dapat, atau pekerjaan saya ini menjadi baik, maka hanya Tuhan Rabbul Alamin lah yang layak dipuji. Jadi inilah merupakan keagungan seorang mukmin apabila dia bersyukur kepada kebaikan-kebaikan hamba-hamba Allah, orang lain, maka sumber daripada kebaikan adalah Tuhan, itulah yang dia anggap. Bahkan manakala dari seseorang atau kepada seseorang, dari pihak seseorang dia melihat kebaikan, maka akibat dari kebaikan itu dia anggap adalah zat Allah yang telah di dalam hati orang lain telah memasukkan pemikiran untuk melakukan kebaikan. Jadi pemahaman seorang mukmin yang hakiki dalam setiap faedah, baik itu didapatkan dari seseorang dari siapapun, itu akan membawa kepada zat Allah. Dan apabila kondisi ini terjadi, maka itulah pujian yang hakiki, yang ke arah mana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menarik perhatian kita, dan beliau menekankan kita untuk terus memperhatikan itu. Dan dari Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan warga jemaat dengan pemahaman ini, dengan pemikiran ini, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan memang itu yang kita harus hendaknya lakukan. Dan iman pun adalah bersama pujian yang sejati inilah yang akan terwujud. Namun dari segi jemaat juga inilah yang kita renungkan, bahwa dalam setiap kesempatan Allah Subhanahu wa taala yang dalam berbagai cara dia jemaat itu melihat kemajuan-kemajuan, maka itulah yang menjadikan kita memuji Allah. Dan hendaknya senantiasa ruh sejati dari alhamdulillah kita itu tahu, dan apabila dengan cara itu kita berjalan, maka hujan karunia Allah Subhanahu wa taala itu akan turun lebih dari sebelumnya berkali lipat. Jadi di dalam diri manusia
akan menciptakan revolusi rohani juga. Secara halus sekali seorang manusia akan dijadikan sebagai hamba yang sejati, penyembah, dan kemudian dengan mencari hukum-hukum itu, dan dia akan menarik perhatiannya untuk mengamalkan itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melakukannya. Nilai-nilai kemanusiaan yang untuk kita harus miliki dan akhlak-akhlak tinggi yang kita harus perlihatkan, ini mengisyaratkan kepada itu. Jadi inilah pujian yang untuk melakukannya kita hendaknya senantiasa mencari itu. Pada khutbah yang lalu, Jumat yang lalu yang telah saya sampaikan di Kanada, para pemuda Amerika dan pemuda Kanada, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi taufik kepada mereka bahwa cukup jemaat dalam pekerjaan jemaat mereka cukup aktif, dan secara khusus hubungan dalam meningkatkan kontak-kontak itu mereka itu sangat maju sekali. Dan kemudian kontak akibat baik daripada kontak-kontak itu pun nampak, dan mereka mengadakan kontak dengan orang-orang besar, dan mereka mempunyai kontak dengan orang-orang terkenal di negara itu yang istimewa, yang mempunyai wibawa. Dan akibat daripada kontak-kontak itu, ketika saya pergi ke sana, maka saya dengan berbagai kalangan itu saya dipertemukan dengan mereka, dan saya dipertemukan dengan mereka, dan mereka datang di rumah misi dan terus berjumpa dengan mereka. Orang-orang besar yang mungkin tidak datang menurut pandangan kita, mereka itu datang. Orang-orang yang memerintah dunia dan polisi dunia mereka kontrol, mereka pun juga saya mendapat kesempatan untuk memberitahukan kepada mereka dan memberikan pemahaman kepada itu. Akibat dari itu berfaedah karena kontak kita, hubungan kita dengan mereka. Dan ketika saya lihat itu adalah peran dari para pemuda kita. Tapi para pemuda kita, baik itu di Amerika atau di Kanada atau di negara manapun, saya ingin menarik perhatian mereka bahwa hubungan dunia apapun itu jangan anggap sebagai kemenangan besar kalian, kemenangan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kalian sampai kepada orang-orang dunia itu, dan kalian dan hakiki Islam yang hakiki dan ajaran Islam yang sejati itu sampai kepada mereka. Kalau kalian telah mempertemukan saya dengan mereka, atau kalian mengadakan resepsi dengan mereka, maka Allah telah memberi taufik kepada saya bahwa saya memberitahukan kepada mereka ajaran Islam yang cantik, dan kepada orang-orang besar negara itu yang berkenaan dengan dunia mereka mengambil keputusan, dan saya beritahukan bahwa bagaimana kita memberikan bimbingan kepada dunia. Jadi hal pertama, jadi kepada jemaat Kanada atau Amerika saya katakan bahwa karena saya baru datang dari Amerika dan Kanada, oleh karena itu para pemuda secara khususnya muda di sana, bahwa kontak kalian, hubungan kesuksesan kalian itu jangan anggap itu merupakan keistimewaan kalian, bahwa itu dengan menganggap karunia Allah itu kalian itu memuji Allah, bahwa Allah telah memberikan kesempatan kepada kalian membuat kontak atau hubungan, dan dari hubungan itu maksud kita bukan untuk mengambil faedah untuk pribadi kita, dan tidak hendaknya seperti itu. Maksud kita adalah untuk memberikan bimbingan kepada dunia. Saya dapat mungkin kita berusaha bahwa kita bisa memberikan bimbingan kepada dunia untuk berjalan pada jalan yang lurus. Kalau mereka percaya, ya baik, karena sekurang-kurangnya kewajiban kita itu menjadi sempurna. Dunia, kita harus hindarkan dunia dari kehancuran dan kekacauan.
Karena dengan cara mana dunia ini berjalan, kalau ini terus berjalan, maka sesungguhnya yang akan nampak kehancuran yang sangat besar. Dunia itu harus dibawa kepada Tuhan. Kalau terpikir dalam hati seseorang bahwa mungkin dengan akibat kontak itu keuntungan-keuntungan kita ada, atau kalau ada kitab kita berikan maka terjadi kontak ini, atau jemaat Ahmadiyah, kemajuan jemaat Ahmadiyah itu berkaitan dengan itu sama sekali salah. Sebagaimana saya telah jelaskan bahwa topik pujian ini adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu dianugerahi kemajuan-kemajuan, dan dalam memperoleh kemajuan itu adalah usaha kita, dan apapun dampaknya yang kita dapatkan itu adalah dalam corak kebaikan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam corak ihsan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap buah dari setiap usaha bukan lebih dari kebaikan seseorang itu adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala, dan pada hakikatnya adalah merupakan karunia Allah. Dan apabila pemahaman itu kita pegang, maka kita akan terus maju, dan kita dari orang-orang dunia ini tidak akan kita ambil sesuatu, dan kita tidak akan mengambil apa-apa dari mereka. Dan mungkin orang-orang Al-Fazat telah membaca bahwa di Amerika di tempat itu, atau di gedung Capitol Hill, di mana Kongres Amerika dan Senat duduk di sana, dan negaranya dan dunia mereka putuskan di situ, dan di sana banyak kantor, dan di sana diadakan resepsi di aula itu. Saya menyampaikan ceramah di situ, dan para penentang kita, sebagian dari mereka berusaha mencela jemaat supaya orang-orang Ahmadi itu tambah dihasut, dipanasi juga, dikompori juga. Namun mereka tidak dapat kesempatan, tidak dapat. Jadi inilah pendapat mereka, bahwa saya pergi untuk meminta bantuan dari pemerintah Amerika. Nauzubillah, orang-orang Ahmadi itu sedang melakukan konspirasi melawan Pakistan. Apa yang saya katakan dengan mendengar itu, kalau ada mata keadilan di dalam diri mereka, mereka sendiri akan mengambil keputusan, dan setiap orang yang bijak akan mengambil keputusan. Bukannya saya pergi mengambil, bahkan saya pergi memberitahukan kepada mereka, dan kita bergantung hanya kepada zat Tuhan, dan kemajuan jemaat adalah dengan karunia Allah, tidak dengan bantuan negara manapun, dan tidak pernah terpikir dalam hati kita. Dari yang sejauh berkaitan dengan konspirasi tentang melawan negara, lebih dari mereka, kita yang lebih mencintai negara itu, dari Pakistan, yang mana mereka itu pada dasarnya dalam mendirikan Pakistan itu tidak ada peran, dan tidak ada peran mereka dalam mendirikan negara. Bahkan mereka itu dengan dua tangan mereka itu membawa negara kepada kehancuran, dan mereka merampas negara itu. Dan sejauh berkaitan dengan mengambil, ini pun saya ingin sampaikan bahwa pada tahun 2008 ketika saya pergi ke sana, di sana ada resepsi juga, di sana ada orang-orang tempatan juga yang hadir di situ. Tapi hanya satu senator yang datang, hanya duduk sebentar lalu pergi, dan itu pun sebelum resepsi. Jadi pada waktu itu senator dan orang-orang kongres tidak ada sejauh pengetahuan saya. Ketika saya berbicara, dia bertanya kepada saya, "Tuan mau apa di sini dari kami?" Jadi rasanya cara ngomongnya itu kesan saya itu adalah seakan-akan kamu datang di sini untuk minta ya. Maka saya katakan kepadanya bahwa saya tidak datang di sini untuk mengambil apa-apa dari kamu. Saya datang untuk memberitahukan kepada kamu bahwa kalau kamu ingin mendirikan keamanan di dunia, bagaimana caranya kamu, dan apa polisi yang kamu harus tempuh untuk itu. Walhasil sebagaimana saya katakan, itulah satu-satu senator yang datang, hanya beberapa menit saya bicara langsung dia pergi. Tetapi
Jadi resepsi yang ada di Capitol Hill, yaitu ceramah yang ada di Capitol Hill itu berkenaan dengan pentingnya itu, sejauh berkaitan dengan itu, untuk saya hanya bahwa jika pemimpin-pemimpin itu berkumpul dan orang-orang yang kalangan tinggi itu ada datang di situ, maka saya akan memberikan sisi-sisi ajaran Islam itu kepada mereka. Dan untuk keamanan dunia, mungkin mereka mau dengar atau mereka berpikir untuk melakukan langkah yang benar. Satu hari sebelum resepsi itu, wakil dari CNN mengambil interview saya, dan selain dia mengatakan kepada saya bahwa ini untuk kamu merupakan kesempatan yang sangat bagus. Bagaimana perasaan kamu, katanya. Maka saya katakan kepadanya bahwa itu tiba-tiba dari mulut saya mengatakan, untuk saya tidak, ini untuk saya bukan merupakan kesempatan yang penting yang karenanya saya harus mengucapkan kesenangan yang luar biasa, karena ini bukan merupakan kesempatan yang saya harus gembira berlebihan. Saya datang ke Amerika untuk bertemu dengan orang-orang saya, dan saya ingin untuk menarik perhatian mereka untuk kebaikan akhlak mereka. Maka dia mengatakan bahwa perkataan kamu ini untuk orang Amerika ini sangat tidak manis, tidak enak ini, karena kamu tidak menganggap penting mereka. Dia ketawa, bahwa sambil tertawa dia mengatakan kepada saya bahwa saya tidak akan memberitahukan kepada politisi itu tentang kata-kata kamu, bahwa kamu tidak menganggap penting mereka itu. Di antara untuk kita tidak mereka itu penting. Iya, kita dengan memperlihatkan akhlak yang tinggi, tentu kita akan bersyukur kepada mereka bahwa mereka itu telah mendengar kata-kata kita. Dan seperti itu pula sebelum resepsi, jadi ketika terjadi berbagai pertemuan di situ, jadi banyak pimpinan-pimpinan berbagai agama di situ. Itu pun saya berjumpa akibat daripada kontaknya para Ahmadi kita di sana. Ada 4-5. Satu di antara mereka mengatakan kepada saya bahwa kemarin di Kongres Anda, jadi begitu sampai, jadi kalian akan Anda ceramah di situ. Apakah kamu tidak grogi? Saya katakan bahwa saya akan berbicara mengenai Quran dan Islam, dan saya tidak anggap bahwa di dalamnya itu ada sesuatu yang menjadikan saya grogi. Dan Tuhan memberi taufik di berbagai tempat, saya mendapat taufik untuk menyampaikan lecture. Dan dia sendiri mengatakan bahwa kalau kami ada kesempatan seperti itu, maka sangat sulit bagi kami, dan kami grogi, dan padahal kami seorang orator. Dan itu karena mereka itu adalah merupakan jadi orang-orang penting itu karena yang mengikuti agamanya, tapi keduniawian itu menguasai mereka yang jadi dasar permasalahannya itu. Dan nama Capitol Hill untuk mereka itu adalah merupakan puncak segala-galanya, baik itu Amerika. Tetapi orang yang mengimani Tuhan yang Esa, untuk mereka hanya Tuhanlah segala-galanya, dan itulah hendaknya. Orang yang keberatan kepada jemaat, begitu jugalah mereka terpengaruh dengan dunia, sebagaimana dengan orang-orang dunia, sebagaimana orang-orang ini terpengaruh. Dan orang-orang itu karena terpengaruh dengan itu, mereka tidak pernah memperoleh taufik. Jadi mereka rapat tentu di situ, dan bahwa supaya menyampaikan Islam, amanat Islam, tentu mereka itu ada rapat-rapatnya menyampaikan ajaran Al-Quran. Dan ketika setelah resepsi itu, maka seorang orang Kongres, dia berbicara dengan orang lain yang orang Ahmadi kita dengar, yang didengar oleh orang Ahmadi. Pemimpin-pemimpin agama Islam hendaknya berbicara transparan seperti itu dan terbuka. Jadi walhasil itulah kesan mereka. Menurut mereka sampai sekarang tidak pernah Allah memberi taufik kepada pemimpin negara-negara Islam manapun, karena agama mereka
itu adalah lebih condong mereka kepada dunia ketimbang agamanya. Dari para pemuda hendaknya senantiasa mengadakan kontak dengan pemahaman seperti itu, bahwa dengan orang pemimpin-pemimpin dunia itu kita tidak mengambil apa-apa, tapi kita ingin memberi, bahwa yang lebih daripada itu untuk berterima kasih adalah kepada Tuhan. Dan kemudian kita lihat bahwa karunia Allah bagaimana itu terus akan turun. Ingatlah bahwa dalam pekerjaan-pekerjaan jemaat, jangan hal dunia itu yang mendominasi. Kayak kalau orang-orang dunia menganggap segala-galanya itu adalah dunia, jadi Tuhan yang menganugerahkan nikmat, hadiah itu, dia berhak untuk menarik karunia-karunia itu kembali. Jadi maksud kita adalah nikmat Allah dan keredaannya, dan itulah yang hendaknya. Dan tidak puncak daripada tujuan kita bukan hubungan dengan orang-orang duniawi. Ya, memang itu bukan puncaknya, dan itu tidak akan terjadi. Dan bukanlah tujuan hidup kita itu adalah dengan orang-orang dunia itu memperoleh sesuatu dan sampai kepada orang-orang itu. Dan baik itu Capitol Hill atau bukan tempat-tempat tinggi, dan bukan itu yang menjadi tujuan kita dan maksud kita. Dan itu dan hendaknya sampai terjadi begitu. Bukanlah itu puncak kita. Puncak kita yang harus diingat oleh seorang Ahmadi, dan yang puncak kita adalah bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita menjadikan dunia menjadi sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak kita. Bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ditinggikan dengan bendera-bendera seluruh dunia, dengan gedung-gedung seluruh dunia. Orang-orang Ahmadi kebanyakan mungkin lihat dan membaca poster bahwa dan apa yang saya katakan di sana itu adalah dari segi ajaran Al-Qur'an yang saya sampaikan, dan ajaran Islam yang merupakan ajaran kebenaran. Itu saya berusaha untuk menyampaikan itu. Di dalam itu bukan merupakan kebaikan saya. Saya menganggap diri saya manusia yang lemah, tetapi di dalam mewakili Masih Maud alaihissalatu wassalam, saya pergi untuk ceramah di sana. Bersama itu majikan beliau dan majikan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada janji Allah Subhanahu wa taala bahwa nusirtu birrubi, bahwa ketika saya pergi di sana di mobil, ketika saya berdoa, maka terpikir oleh saya ini, bahwa orang mengatakan bahwa itu adalah merupakan tempat yang sangat tinggi itu, dan tidak ada kesempatan juga. Dan terpikir oleh saya waktu pergi, maka saya katakan, ya Tuhan, saya adalah hamba-Mu yang lemah, dan saya membawa amanat Engkau ke sana, dan saya pergi untuk mewakili Masih Maud. Oleh karena itu, janji nusirtu birrut yang Engkau belikan kepada Masih Maud alaihissalatu wassalam, pemandangannya itu perlihatkan juga lah hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ini. Dan orang-orang Ahmadi yang punya selera itu, dia pun juga menzahirkan hal itu, bahwa kami melihat pemandangan nusirtu birrut itu, bahwa saya ditorong dengan ru'ub. Jadi seorang anak daripada Abdul Malik, dia pun juga pengurus juga di sini. Dia menulis sebuah artikel yang saya menganggap bahwa hendaknya dimuat di dalam Al-Fazal. Jadi berkenaan dengan para politisi di sana, dan berkenaan dengan komentar-komentar mengenai politisi di sana, dan bahwa bagaimana ada pengaruhnya kepada mereka. Di dalam resepsi itu ada 29 anggota Kongres dan senator yang hadir, yang berkaitan dengan yang dengan Pentagon, NGO, dan profesor, dan jumlah semuanya itu ada kurang lebih 110. Pada umumnya sesuai dengan tradisi di sana, dan dikatakan bahwa anggota Kongres dan senator mereka itu tidak lama duduk, sedikit dan banyak lalu dia pergi. Walhasil ini merupakan
standar akhlak mereka, mereka tentu tahu. Setiap orang tahu bahwa mereka itu tidak duduk. Tapi dalam resepsi itu, 2-3 yang telah meminta izin untuk pergi, semuanya itu mereka duduk sampai waktu habis. Bahkan jadi seorang yang lama di Capitol Hill yang bekerja di sana, dia mengatakan bahwa saya 15 tahun di sini dan ini merupakan hal pertama saya tidak pernah lihat bahwa lebih dari 10 anggota kongres atau senator yang bisa berkumpul untuk dalam sebuah resepsi. Dan hal yang kedua adalah apapun program 5 menit atau 10 menit, mereka tidak lebih dari itu lalu pergi. Bahkan di resepsi kita pun mereka tidak duduk seperti itu. Dan kemudian hal ini pun juga ini sangat aneh untuk saya bahwa berbagai itu pimpinan berbagai partai dan politisi-politisi di sana itu dua-duanya mereka itu duduk semuanya itu. Dan saya sebutkan senator, ada seorang senator dia bertemu dengan saya dengan penuh ketakaburan dan dia tidak hanya sekedar datang di situ dan di pemimbar itu dia berkata, dan sepanjang waktu ceramah saya ada dan dia dengar ceramah saya itu. Ada sebagian di antara mereka yang sebagian senator itu atau anggota kongres, dan akibat daripada kurangnya tempat duduk dan tempat aula yang besar itu, di sana tidak ada. Dan yang merupakan aula yang sangat bagus di situ, akibat daripada kurangnya tempat duduk, mereka pun terus duduk dan terus berdiri mendengar ceramah saya. Dan mereka terus mendengar perkataan-perkataan yang mungkin sesuai dengan karakter mereka, yaitu adil, dan saya mengatakan berbagai bahwa adil lah. Jadi kalau kalian tidak menegakkan keadilan, maka pemerintahan seberapapun kamu kuat, kamu tidak akan bisa mengontrol bangsa. Ini sangat penting untuk menegakkan keamanan. Kalau kalian tidak adil di UNO, jadi hendaknya duduk bersama-sama kepada harta negara orang. Jangan kalian itu melototi dan ini tentu tidak sesuai dengan keinginan mereka, dan itu semua saya beritahukan sesuai dengan ajaran Al-Quran. Sesudah ceramah saya dari seorang Islam yang di Kongres, itu seorang Amerika, dia mengatakan kepada saya, perkataan Anda itu sangat saya sukai, bahwa harta orang lain itu jangan dilihat dengan rakus. Itu yang dia tertarik sekali. Dia mengatakan bahwa katanya hendak ceramah ini harus dimuat, disebarkan dan disampaikan kepada orang. Jadi ada seorang anggota Kongres memberikan komentar bahwa inilah hal yang orang Amerika itu perlu, Amerika itu penting. Dia tahu bahwa ajaran Islam yang cantik menyampaikan kepada mereka itu adalah merupakan hanya karunia semata dari Allah. Ada pengaruhnya atau tidak, atau secara sesaat itu dapat ada pengaruhnya atau dia dengar atau tidak, walhasil ajaran Islam yang cantik menjadi jelas bagi mereka. Jadi pujian sejati adalah hanya Allah yang telah menyediakan sarana seperti ini, dan setiap orang Ahmadi hendaknya ingat bahwa begitu juga para politisi mereka. Di berbagai pertemuan saya menegaskan untuk mereka supaya menegakkan adilan. Kalau mereka lakukan, maka dunia akan selamat dari kehancuran. Kalau tidak, maka takdir Allah pun akan bekerja. Di Kanada juga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, para pemuda kita, tim mereka itu Sekretaris Harijiyah, mereka punya kontak dengan orang-orang lama, orang-orang baru pun mereka mengadakan kontak, hubungan.
Jadi mereka pun juga hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memberikan taufik kepada mereka bahwa mereka dapat berguna untuk jemaat dan kebenaran itu mereka bisa sampaikan. Banyak para politisi, pimpinan politisi dan pimpinan partai yang mereka pertemukan dengan saya dan untuk menjadikan dunia menjadi aman, penting memberikan pemahaman kepada orang-orang itu. Begitu juga kalangan yang terpelajar harus disampaikan kepada mereka bahwa di Kanada pada saatnya ada 2 resepsi yang diadakan, atau dikatakan resepsi atau ada dia hall yang baru yang merupakan pembukaannya, di mana orang-orang Kanada tempatan itu banyak jumlahnya yang hadir. Para politisi pun juga ada di situ. Yang dari segi ajaran Islam, saya mendapat taufik untuk menyampaikan kepada mereka. Dari sebagian komentar daripada para tamu itu sangat positif sekali. Mudah-mudahan kantor itu bahwa hal ini merubah polisi-polisi mereka. Berkenaan dengan Tahir Hall, saya ingin sampaikan bahwa sebelumnya bahwa lembaga pemerintah jadi yang membantu kurang lebih 2,5 juta dia ingin $2,500 dia ingin berikan kepada jemaat. Ketika saya tahu bahwa katakanlah terima kasih dengan mengembalikan uangnya, dan jemaat sendiri yang harus bangun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dan telah memberi taufik kepada jemaat, dan dengan membelanjakan beberapa juta $, membuat gedung dan jamiah. Kendati jemaat Kanada memerlukan banyak masjid dan beberapa juta $, itu program itu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala ini berjalan dengan lancar, dan ini merupakan jemaat yang berkorban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada harta mereka. Untuk jemaat gedung yang dibangun itu pun juga gedung yang tadinya itu menjadi kecil, kini ada kantor-kantor dan kamar-kamar bagus di situ, dan mudah dikontrol karena di situ kan kampung damai itu di dekat situ. Dan dengan melihat itu hati kita bersyukur kepada Tuhan. Mudah-mudahan setiap anggota jemaat itu Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai sosok wujud yang bersyukur dalam arti yang sejati. Akibat daripada kontak jemaat, Wazir Allah Ontario itu pimpinan daripada dia membuat resepsi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala mempunyai kontak atau hubungan yang sangat baik. Ketika dia tahu saya datang ke Kanada, maka dia ingin membuat resepsi untuk saya. Dan akibat dari itu saya, karena waktu juga sempit, dan di mana itu wali kota itu, kantor wali kota itu, dia pun juga sediakan itu maka sangat sulit untuk datang maka dia mengatakan kalau hal ini terjadi, maka untuk tempat tinggal Tuan saya akan sediakan di hotel besar, tapi Tuan harus datang. Walhasil akibat dari itu tidak ada celah lagi untuk tidak menyanggupi itu. Maka dia pun mengundang kita, dan dengan kata yang sangat bagus dia menyebut tentang jemaat, dia menyebut tentang kontak hubungan dengan jemaat, berbicara mengenai pekerjaan jemaat. Dia sampai 10-15 menit, saya pun juga sampai dapat taufik untuk menyampaikan ajaran Islam. Jadi dari segi hubungan-hubungan kita jemaat Kanada, sebagian daripada para pengurus pun kontaknya sangat bagus, dan secara umum pun juga sangat bagus sekali, dan hubungan yang sebelumnya itu tidak hanya tegak bahkan terus maju. Jadi saya katakan bahwa hendaknya senantiasa diingat bahwa ini adalah merupakan akibat karunia Allah, bukan karena akibat daripada pribadi para pemuda kita atau siapapun. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, jemaat Kanada secara umum dalam keikhlasan dan kesetiaan itu sangat maju. Dalam khutbah yang lalu saya sebutkan tentang pengurusan mereka yang ada rusak. Saya sebutkan sedikit tentang marah saya, dan seketika saya berjumpa dengan anggota jemaat dan dia menangis-nangis meminta maaf kepada saya, dan dengan perantaraan surat juga saya minta maaf.
Padahal penzahiran daripada kemarahan saya kalau itu ada hanya untuk sebagian bidang saja yang berkaitan bukan dengan warga jemaat di sana. Kecintaan warga jemaat dan keikhlasannya lah yang saya sebutkan, bahwa kalau tidak berpikir tentang mereka maka jalsa dipindahkan ke Amerika, saya katakan begini. Tapi karena keikhlasan, jadi saya kepada warga jemaat pada umumnya saya tidak pernah ada keluhan. Jadi iya, jemaat yang ada di situ kesalahan-kesalahan kecil dari pihak pengurus, ya kalau ada pribadi maka sebagaimana umumnya. Jadi para wanita itu ada keluhan saya bahwa kadang-kadang ribut, dia tidak mendengar jalsa dengan benar, tapi untuk perbaikan semua hal ini para pengurus dan orang yang bertugas dan yang relawan yang perempuan yang bertugas itu dapat dilakukan dengan benar. Jadi kalau hendaknya minta maaf, maka minta maaflah kepada para pengurus dan relawan itu. Mereka tidak terpikir bahwa para pemuda, para wanita Ahmadi, dia gelisah bahwa saya telah menzahirkan kemarahan saya. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat keikhlasan dan kesetiaan warga jemaat, kita memuji kepada Allah Subhanahu, penuh pujian. Di sana di dalam kampung damai itu, dan ada satu bagian Piswilit juga, kampung damai juga di sebelahnya, yang di kurang lebih menurut perkiraan saya ada 1.000 rumah orang Ahmadi kurang lebih, maka di sana terus ramai keadaannya itu, suasananya. Dan itulah yang hendaknya terjadi. Itu terjadi merupakan lingkungan Ahmadi. Walhasil, jadi dengan melihat kesetiaan warga Kanada, saya katakan hati saya penuh dengan pujian kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah orang yang telah dianugerahkan kepada jemaat orang-orang. Jadi ini merupakan jemaat yang sangat dicintai, dan yang mencintai jemaah khilafat itu sampai kepada puncak. Setiap hari kampung damai itu selalu ramai. Bahkan waktu itu sangat singkat, dan Ramadan saya tadinya ingin tinggal di situ melihat kesetiaan dan ketulusan mereka. Dan ini merupakan karunia Allah bahwa di tempat jalsa akibat daripada kepengurusan itu jadi sempit terasa. Dan tempat parkir pun sempit. Jadi hendaknya jemaat Kanada untuk berkenaan dengan perluasan jalsa pun harus berpikir, hendaknya jangan berpikir bahwa bagaimana diurus. Jadi apabila kepentingan itu ditambah, maka dia sendiri yang akan mengurus, dengan syarat kita menjadi seorang Allah yang bersyukur dalam arti yang hakiki. Ada satu hal yang ingin saya katakan lagi kepada warga Kanada dan kepada orang Amerika, yang ingin saya sampaikan. Di sini pun juga mereka datang, bahwa para orang-orang yang mengambil suaka dari Pakistan, mereka datang banyak yang baru. Mereka pun juga telah harus beringat bahwa Allah telah mengandung gerakan karunia, bahwa untuk menarik karunia Allah itu kita bukannya menenggelamkan di dalam dunia. Hendaknya kalian mengadakan kontak dengan Tuhan. Perintah-perintahnya harus kalian perhatikan, keredaannya harus para pemuda hendaknya harus ingat bahwa karunia-karunia Allah seberapa kita harus bersyukur. Karena itu kalian memujinya, maka karunia Allah akan terus bertambah. Dari Pakistan yang akibat daripada kesulitan itu mereka datang kemari, mereka hendaknya senantiasa ingat, maka Tuhan pun akan senantiasa. Orang yang baru datang hendaknya berusaha memperhatikan untuk memperlihatkan contohnya yang baik, dan para pemuda dan sejauh berkaitan menjadi waris daripada karunia-karunia Allah di sana untuk orang-orang itu pun juga. Dan untuk orang yang tinggal di situ pun hendaknya menjadi contoh.
Jadi hendaknya hal itu harus diingat bahwa kedatangan kita kalian di sini tidak hanya jangan hendaknya untuk dunia semata, bahkan agama pun juga kalian harus perhatikan. Insya Allah 2 hari lagi akan Ramadan mulai, dan mungkin di Kanada kemarin sudah mulai. Kemarin akan mulai. Hendaknya setiap orang amli mengambil faedah yang sebanyak-banyaknya dari itu. Doa-doa dan ibadah kita hendaknya kita sampaikan kepada puncaknya. Hari-hari ini adalah hari yang merupakan kita harus menarik karunia sebanyak-banyak dari Allah. Setiap orang Ahmadi hendaknya berusaha mengambil faedah dari, mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada semuanya supaya karunia-karunia Allah itu kita lebih dari sebelumnya kita lihat itu turun lebih dari sebelumnya. Mudah-mudahan Allah semoga seperti itu. Kini sesudah hari solat Jumat, saya akan mensolatkan solat jenazah juga. Satu jenazah adalah syahid kita yang disahidkan kemarin, Chaudhry Naim Ahmad Gundul, yang merupakan anak daripada dari Karachi. Kemarin beliau syahid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kakek beliau Mukarram Husid Ahmad Sahib adalah Mukarram Husid Ahmad Sahib, dan Syahid marhum lahir 1961. Beliau dari Sargodha. Kemudian pada tahun 1971 beliau tinggal di Xin, dan beliau tinggal di Renggiton. Pada tahun 1914 beat kakeknya itu beat di tangan Khalifatul Masih Tsani, dan kakeknya itu beat sesudahnya. Neneknya sebelumnya beat, baru kakeknya. Syahid marhum itu adalah beliau pendidikan MA, dan kemudian beliau sebagai asisten di bank. Dan pada waktu syahid peristiwanya, beliau pada pagi hari pada tanggal 19 Juli sebagaimana biasa beliau pergi ke kantor. Di depan rumahnya ada jalan kecil, lorong kecil yang mana mobil bank itu menunggu beliau. Ketika masuk di lorong itu, maka 2 pemuda itu menembak beliau di keningnya itu, dan tembak di kening satu keluar, di mana Naim Ahmad Gundul syahid di situ. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selama 11 tahun almarhum beliau sebagai ketua halqa. Beliau sebelumnya itu sebagai 4 tahun sebagai sadar majelis dan zaim alqa dan sekretaris wakfino, zaim atfal, dan beliau menunaikan berbagai dalam jemaat. Dan beliau sebuah sosok yang sangat lemah lembut. Orang-orang tempatan pun berkenaan dengan beliau itu bersahabat. Dari beberapa waktu yang lalu keadaan Renggiton itu sangat rusak, dan walhasil namun beliau dengan sangat berani melawan semua itu. Beliau sosok yang sangat pemberani, dan beliau adalah musi dengan karunia Allah. Beberapa Ghair Ahmadi datang untuk bela sungkawa. Di sini pun juga beberapa tahun beliau datang untuk jalasoh, dan di tempat mana beliau duduk tinggal, anak-anaknya mengatakan bahwa daripada tamu, karena di rumah kami banyak tamu-tamu, maka beliau itu sebagai penerima tamu. Dan ketika beliau mempolis sepatunya, menyemir sepatunya, itu beliau yang menyemir sepatu tamu-tamu, maka sepatu panjang yang dipakai, maka ada yang kotor, maka pagi-pagi tahu-tahu sudah bersih sepatu kulit bahwa siapapun yang tinggal di rumahnya dia membersihkan sepatu mereka, dan beliau menyemir sepatu orang tamu-tamu itu. Jadi sosok beliau merupakan sosok yang sangat lemah lembut, santun, dan beliau tidak punya anak.
Tapi beliau mengatakan bahwa dia mengatakan seperti itu, dia memperhatikan saya. Dan saya terpikir bahwa mungkin ibu bapak saya tidak pernah memberikan ketentraman untuk saya dibandingkan dengan beliau. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat almarhum. Dan mudah-mudahan semua kesulitan ini dengan secepatnya Tuhan habiskan di Pakistan. Sebagaimana saya katakan bahwa kita hendaknya banyak berdoa, dan khususnya pada bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak doa-doa untuk warga jemaat di Pakistan dan seluruh dunia. Mudah-mudahan hari pahit ini tetap cepat berakhir. Yang jenazah yang kedua adalah Mukarram Sazadah Hafiz, yang merupakan anak daripada Khalifatul Masih Tsani. Beliau berumur 86 tahun tanggal 14 Juli dan malam hari. Beliau adalah lahir dari Ummi Nasir dan beliau merupakan sosok yang sangat berbicara dengan lemah lembut dan berlaku baik kepada orang-orang miskin. Dan beliau telah lulus HA dan kemudian beliau dikirim ke di Sin untuk menjaga tanah di sana. Dan ketika tanah diambil pemerintah, beliau mengerjakan pekerjaan beliau sendiri. Beliau senantiasa menulis surat teratur kepada saya, dan beliau telah menzahirkan hubungan yang sangat bagus. Mudah-mudahan Allah memaafkan semua kesalahan beliau. Dan sebagaimana saya katakan bahwa sudah sholat, akan disolatkan sholat jenazahnya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر